Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu, semua di dunia dan di akhirat niscaya kamu ditimpa asap netizen karena pembicaraan kamu tentang berbahagia. 4 kali Allah mulai dengan walaula, ya, ingat kalau kita sudah menjumpai ayat begini walaula, itu ancaman dan ada tuntutan di belakangnya. Sekiranya bukan rahmat Allah, bukan karunia Allah kepada kita dan rahmatnya di dunia, ya, dan di akhirat, maka pasti kita ini lamassakum fi ma afattum bihi azabun azim. Pasti ujungnya kita dapat azab semua, Pak. Seandainya bukan keutamaan Allah yang diberikan pada orang mukmin. Ini khusus orang mukmin, Pak. Ini khusus orang mukmin. Orang mukmin itu diterima rahmat. Apa rahmatnya? Diterima taubatnya. Diberi kesempatan bertobat. Ditunda azabnya di dunia, sehingga di akhirat hendak dikasih dengan apa? Cara bertobat. Cara bertobat. Apa tobatnya? 3 yang pelaku utama, Hasan, Hamna binti Jahsy, kemudian siapa lagi satu? Mistah. Ini diderah. Dengan darahnya berarti orang mukmin keimanannya tersebut tidak mendapat azab nanti di akhirat. Kenapa? Sudah melewati jalan bertaubat. Tapi orang munafik tidak. Tidak ada riwayat yang sahih Abdullah bin Ubay bin Salul itu didarah dada. Tidak. Kenapa tidak didarah pada dia tokoh utama? Karena dia bukan orang mukmin. Tidak dihukum. Tapi disimpangkan di akhirat. Di dunia tidak dibersihkan, tidak disucikan, tapi di akhirat dapat azab. Ya. Kalau kita ini Pak orang beriman lalu tidak langsung diberi azab di dunia besar dan tidak diazab di akhirat dengan ditunda apa dia berikan kita kesempatan bertobat, itu rahmat itu. Ini orang beriman ini celaannya ini adalah mestinya kalau orang beriman itu yang mau mendapatkan rahmat dan ampunan mestinya kau bersyukurlah untuk tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Kita apa ada yang celaka di dunia dan ada yang celaka di akhirat, itu karena ucapan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah ini. Innal abda, sesungguhnya seorang mukmin la yataqallamu bi kalimat min ridwanillah. Ya, ada seorang mukmin, sungguh ucapan seorang mukmin dengan kalimatnya satu kata, Pak. Satu kata itu. Satu kata yang keluar dari mulutnya, tidak disadari kalimat itu dia mendapatkan ridwan bi kalimat. Dia mendapatkan ridwanillah, ridanya Allah. Jadi hati-hati mulut, lidah, lisan. Bisa satu kata tapi dapat ridwan, dapat ridho dari Allah. Mungkin Pak satu kata tapi itu mendapatkan rahmat. Tapi ingat, ini ada berita gembiranya, la yulki laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Dan dia tidak menemui Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat itu kecuali yarfa'ullahu biha darajat. Allah akan angkat derajatnya dengan satu kata itu.
pentingnya lisan dengan satu kata dijaga. Tapi bisa juga wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba ini la yatakallamu bi kalimat min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Ada satu kata Pak yang kita ucapkan bisa jadi mendapatkan min sakhatillah, murkanya Allah. Apalagi ini yang dicerita ibunya orang mukmin yang suci, yang dicerita aibnya. Bagaimana tidak mendapat murka di sisi Allah? Cerita seorang mukmin, bagaimana tidak dapat murka di sisi Allah? Maka pesan dari hadis ini, hati-hati satu kata Pak. Ada penguat hadis di sini. Ini hadis sama ini. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin ridwanillah azza wa jal la yulki laha balan yarfa'u Allahu biha darajat wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min suhatillah la yulki laha balan liyahwi biha fi jahannam. Sama, tapi ini riwayat Imam Ahmad. Tadi riwayat Imam Tirmizi. Ini cukup panjang ini, tapi kita bisa ambil ya. Apa qala Alqamah yang salah satu yang meriwayatkan di sini Pak mengatakan begini, fanzur wahaka maza taqulu, wahai setiap muslim, perhatikanlah apa yang kalian mau ucapkan. Perhatikan, apalagi satu kata menambahi jeleknya orang, menambahi keburukannya orang. Satu kata saja Pak, itu bisa murka. Wa maza taqallam bihi farubba kalam, dan betapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala itu hinakan karena ucapan. Maka Al-Qur'an mengatakan kada manai an ataqallam bihi sami'tu min Bilal ibn Haris. Ini maksudnya ibn Haris. Maksudnya betapa banyak kalimat yang saya ucapkan tapi saya tidak jadi ucapkan karena saya mengingat hadis Bilal ibn Haris ini. Al-Qamah mengambil nasihat dari sini. Sering sekali Pak kita itu enak ngomong, tanpa disadari murka Allah datang. Ada seorang tabi'in Pak mengatakan begini, saya pernah melihat orang menangis dalam masjid. Apa dia bilang Pak? Apa dia bilang? Menangisnya itu menangis munafik dan pura-pura. Apa yang terjadi Pak? Sesudahnya itu dia tidak pernah bisa menangis karena takutnya kepada Allah. Tidak pernah dia bisa menangis. Allah murkai dia sehingga dia tidak bisa merasakan lezatnya menangis di hadapan Allah. Hati-hati Pak ucapan kita. Gara-gara ucapannya satu kalimat, dia katakan pura-pura jika Pak menangis, justru dia tidak pernah bisa merasakan lezatnya menangis. Padahal dia sering menangis karena takut kepada Allah. Jadi mungkin hikmahnya di sini, kalau tidak penting tidak usah kita ucapkan. Apalagi kalau menyangkut aibnya orang, lebih baik diam saja. Ya, sama tadi. Tapi ini riwayat yang berbeda, riwayat Imam Malik, riwayat Ibnu Majah. Ya. Sama tadi. Riwayat Tirmizi. Hati-hati yang sekalian di sini. Kita masuk di sini di pembahasan. Lanjut. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sendiri juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Ada 3 celaan di sini. Kenapa
dicelah 3 rangkaiannya. Ingatlah ketika kamu itu melakukan talaqawnahu bi alsinatikum. Ketika kamu bertemu satu sama lain kau baku bisik-bisik. Ini Pak yang kalau kita ketemu ya bisik-bisik bi alsinatikum. Ya. Jadi bisik-bisik mulut-mulut, dari mulut ke mulut. Rahasia-rahasia Pak. Ya, mungkin orang lain jangan kau bilang-bilang kau juga kasih tahu, jangan bilang-bilang kau juga kasih tahu. Tapi nanti dari mulut satu kompleks sudah tahu itu dari mulut ke mulut. Yang kedua celaannya. Wa taqulun bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilm. Kenapa kau turut membicarakan aibnya Aisyah padahal kau tidak punya data dan kau tidak punya ilmu? Dan ini secara umum Pak, tidak boleh dibicarakan sesuatu kau tidak punya ilmu. Tidak boleh dibicarakan sesuatu kau tidak punya ilmu. Makanya jangan suka copy paste ini, copy paste ini, copy paste ini, tidak punya dalil. Jangan. Secara umum di sini, jangan bicarakan sesuatu ma laisa lakum bihi ilm. Kamu tidak punya ilmu baru 1 jam kau bicarakan mana dalilnya. Dilarang Pak. Dilarang bicara tanpa dalil, bicara tanpa ilmu. Apalagi tidak punya fakta data yang jelas. Dan ada yang ketiga celaannya. Wa tahsabunahu haynan wa huwa indallahi azim. Dan kamu betapa memudahkannya kamu mengucapkan, betapa mudah kau larut dengan ucapan itu, kau anggap remeh itu. Padahal wa huwa indallahi azim. Perkara yang kau bicarakan ini di sisi Allah itu azim. Urusannya ini urusan besar. Kenapa kau urusakan urusan kecil? Kenapa kau anggap sepertinya biasa-biasa saja? Mak, bapak, kaum muslimin, ibu, kalau orang sudah terbiasa ghibah, dia sudah anggap ini hayyinan. Sudah terbiasa itu ghibah. Kalau orang sudah terbiasa memfitnah orang, sudah dianggap ini hayyinan. Kalau orang sudah terbiasa ya namimah, tajassus, ya buhtan, ini sudah biasa nih. Padahal akibatnya ini wa huwa indallahi azim. Ini urusannya urusan besar. Kehormatannya orang beriman. Aib ini aib besar. Ini ya. Mau baik jadi 3 celaan sekaligus. Hentikan. Berhenti kalau ada informasi. Ya, lebih baik kita pindahkan, alihkan pembicaraan lain, Pak. Kalau ada begitu, jangan bicarakan. Alihkan cepat. Ya. Dan ini anggap urusan besar, bukan urusan kecil.